Selamat pagi, Pak Agus dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami tentang George Herbert Mead. Kelompok kami terdiri dari saya, Raina absen 30, Andi absen 7, Joyce absen 31, Buin absen 29. Rama absen 18. Beberapa quotes yang tertera yang kami dapat dari beliau. Yang pertama adalah, what gives it its human character is that the individual, through language, addresses himself in the role of the others in the group and thus becomes aware of them in his own conduct. Yang kedua adalah, the self is not something one finds, it is something one creates. Kedua kutipan ini menjelaskan teori beliau di mana sebuah sifat seseorang bukan hanya muncul begitu saja, tetapi terbentuk dari orang-orang ataupun lingkungannya. Kelahiran seorang George ini adalah pada tanggal 27 Februari 1863, tepatnya di South Hadley, Massachusetts. Kisah perjalanan hidup. Lahir dari seorang pendeta bernama Hiram Mead dan ibu yang merupakan seorang akademis bernama Elizabeth Storrs Billingsmead. Beliau menikah dengan Helen Castle di Berlin dan memiliki satu anak bernama Henry Castle Albert. Herbert Mead mendapat gelar sejarah muda pada tahun 1883 di Oberlin College. Setelah lulus, dia menjadi dosen di universitas. Kontribusi Mead dalam sosiologi yaitu mengenai teori interaksionisme simbolik yang terkenal sebagai mazhab Chicago. Mead juga memaparkan pemikiran ini dalam buku yang dikompilasi berjudul Mind, Self, and Society pada tahun 1934. Mead wafat pada tanggal 26 April 1931 di Chicago. Untuk kehidupan studi Mead, ia pernah melalui Harvard University pada tahun 1887. Ia menyelesaikan Master of Arts dalam filsafat pada tahun 1888. Di Oberlin College 1879, ia mengajar gelar Bachelor of Arts fokus pada sejarah dan sastra. Di Universitas Leipzig, ia mendaftarkan diri sebagai PhD program untuk filsafat dan psikologis fisiologis. Di Universitas Berlin 1889, ia menambahkan fokus pada teori ekonomi untuk studinya. University of Michigan 1891, ia berhenti studi doktornya untuk menerima posting mengajar dalam filsafat dan psikologi. Untuk Universitas Chicago 1894, ia diangkat sebagai asisten profesor di Departemen Filsafat. Dari pemikirannya, dia menghasilkan beberapa karya buku. Yang pertama ada Mind, Self, and Society. Terus yang kedua, yaitu Persona Yes Sociedad. Lalu yang ketiga ada The Philosophy of the Act. Lalu yang keempat ada The Philosophy of the Present. Berikut adalah mind map yang kami dapat tentang teori beliau. Berikut kami akan menjelaskan relevansi teori George Herbert Mead pada kehidupan kita sehari-hari. Kami mengambil contoh dari karakter Max dari film Stranger Things yang mengalami kekerasan rumah tangga. At least he can drink himself into feeling better. That's what my mom does. Wait, whoa, Max. Things are gonna work out. No, I don't need you to reassure me right now and tell me that it's all gonna work out, because people have been telling me that my entire life and it's almost never true. I told you, I'm fine, okay? I mean, as fine as someone who's hurtling towards a gruesome death can be. No. I know a good lawyer. But I can only help you if you're truthful. If you open up to me. Yeah, I know, I'm being open. I'm being open. Max, hey. Bisa dilihat dari artikel yang ditulis oleh Dennis Burlaza bahwa Max mengalami kekerasan dari kakak tirinya yang bernama Billy. Billy juga sempat mengalami kekerasan dari kedua orang tuanya. Bisa dilihat bahwa kekerasan yang dilakukan kedua orang tuanya terhadap Billy berdampak juga kepada Max.
Artikel ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riki Muhammad Ramdhani atas perilaku komunikasi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Bisa dilihat di hasil penelitiannya bahwa korban-korban kekerasan rumah tangga sebagian besar mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan jelas. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.